Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah rumah tangga pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Sebagai nyanyian pembuka, kita menyanyi dari NKB nomor 5 ayat 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang hari ini. Dari pagi sampai pada malam hari ini Engkau telah menjaga, melindungi kami semua. Bapa dalam kerajaan surga, layakkanlah kami untuk datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Bapa. Tapi sebelumnya kiranya Engkau mau ampuni akan segala kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu di sepanjang hari ini, baik itu sengaja maupun itu tidak sengaja ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau mau berkati akan ibadah kami pada malam hari ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga dapat berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita menyanyi dari NKB nomor 21 ayat 1. Ku diberikan kidung baru. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Mariam Lelet Bansaga STH. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Sebelumnya kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami manusia. Malam ini kami terkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing
di rumah kami. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami, dapat mengerti berita firman Tuhan di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10, yang berkata demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kertas tisu merupakan kertas yang sangat halus dan begitu mudah disobek. Saat terkena air pun, kertas ini akan hancur dengan sendirinya karena demikian tipisnya. Berbeda dengan kertas papirus, sekalipun di dalam air, ia tidak akan hancur. Jika kita melihat sekilas, bila keduanya dibiarkan berada di tempat yang nyaman, maka tidak akan terlihat perbedaan yang mencolok dari kualitas kedua kertas tersebut. Tetapi, segera perbedaan itu akan terlihat ketika kedua kertas ini berada di dalam situasi yang tidak nyaman, yaitu misalnya ketika kedua kertas itu dimasukkan ke dalam air dan disobek. Karena kekuatannya yang tidak mudah hancur inilah, maka kertas papirus menjadi lebih berharga dibandingkan kertas tisu. Jika 200 lembar kertas tisu saja bisa berharga sekitar 10.000 rupiah, maka kertas papirus memiliki harga yang jauh lebih tinggi. Satu lembar kertas papirus yang polos ukuran A4 bisa berharga 4 kali lipat dari harga 200 lembar kertas tisu. Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus. Dalam pembacaan kita saat ini, Rasul Paulus menganjurkan mereka agar mereka selalu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena begitu banyak tekanan yang terjadi dan dialami oleh jemaat di Efesus. Kalau kita membaca ayat 12, maka Paulus dengan sangat jelas menekankan kepada mereka bahwa perjuangan mereka atau tekanan yang mereka alami itu bukan dari darah dan daging, tapi tekanan yang mereka alami berasal dari luar, dari pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, kegelapan-kegelapan, dan roh-roh jahat yang ada di utara. Yang semuanya itu pasti akan membuat jemaat goyah. Yang semuanya itu pasti akan membuat jemaat hidup dalam tekanan. Karena itu dalam bacaan kita saat ini Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Efesus agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka kuat, harus kuat, tapi kuat di dalam Tuhan dan kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita sedang ada dalam masa pandemi. Kita berada dalam tekanan. Semua orang Kristen dapat dikatakan beriman saat keadaan sedang baik. Namun, iman yang sesungguhnya akan terlihat saat tekanan itu datang. Seperti kedua kertas yang sudah saya katakan tadi, demikian juga dengan iman kita pada umumnya. Jika berada di tempat yang damai dan tenang, tidak akan terlihat perbedaan antara iman yang seperti kertas tisu dan iman yang seperti kertas papirus. Tetapi ketika tekanan datang, iman yang seperti kertas tisu akan bernasib hampir sama seperti kertas tisu. Begitu terkena tekanan akan hancur lebur dengan sendirinya. Tetapi iman yang seperti kertas papirus sekalipun dalam tekanan tidak akan hancur. Ketika ada tekanan,
maka orang yang masih meragukan kebesaran Tuhan dengan orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya akan terlihat sangat jelas perbedaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga diharapkan memiliki iman seperti kertas papirus, apalagi menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19. Kita harus memiliki iman seperti kertas papirus. Sekalipun berada di dalam tekanan, kita tetap bertahan dan tidak mudah terkoyakkan atau tersobek. Tekanan akan terus datang dan mencoba untuk menggoyahkan iman kita. Tetapi jangan sampai hal itu membuat iman kita goyah. Tekanan boleh datang, tekanan boleh ada, tetapi biarlah iman kita tidak goyah. Orang yang dapat mempertahankan imannya di tengah kesulitan adalah seorang Kristen sejati. Marilah kita terus mempertahankan iman yang seperti kertas papirus dan bukan seperti kertas tisu. Dengan iman seperti itu, kita dapat menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Untuk itu, kita harus tahu bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan sendiri. Dan oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk goyah ketika tekanan itu datang. Karena Tuhan Yesus sedia dan setia memberi kekuatan kepada kita. Iman yang sebenarnya tidak terlihat di tempat yang tenang, tetapi iman yang sebenarnya akan terlihat di dalam badai yang besar. Amin. Meresponi akan firman Tuhan pada malam hari ini, kita menyanyi dari NKB nomor 116 ayat 1. Siapa yang berpegang? Kita masuk dalam pengucapan syukur, tapi sebelumnya mari kita dengarkan ajakan yang terambil dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebagai nyanyian pengiring, kita menyanyi Betapa Hatiku.
Mari kita doakan akan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia, terima kasih ya Bapa atas segala kasih sayang-Mu kepada kami. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan pada saat ini Bapa, kami telah memberikan persembahan Bapa. Kiranya Engkau memberkati akan semua persembahan yang sudah kami berikan ini, agar layak kami pakai untuk pelayanan kasih di jemaat kami. Inilah yang menjadi doa syukur kami, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita dengarkan puji-pujian dari keluarga Tulandi Suwu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Oh, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Oh, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Oh, hidup ini ku letakkan
hamba-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami manusia. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami boleh terkumpul lagi dalam satu persekutuan Jemaat Gemindo Nazaret. Walaupun kami dari tempat yang berbeda, tapi hati kami bersatu dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini. Ya Tuhan, dalam persekutuan ibadah kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah kehidupan Jemaat Gemindo Nazaret. Berkati dan sertai majelis jemaat dalam setiap pelayanan yang akan kami lakukan ke depan setelah kami melaksanakan rapat kerja. Tuhan, kami adalah manusia-manusia yang terbatas. Kami adalah manusia-manusia yang bodoh, yang tidak bisa melakukan apa yang sudah kami rancang dalam rapat kerja. Tapi kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami, yang selalu memberikan kekuatan kepada kami, yang selalu memperlengkapi kami, sehingga bersama Tuhan apapun yang sudah kami rancang dalam rapat kerja dapat kami laksanakan dalam tugas persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tengah-tengah Jemaat Gemindo Nazaret. Ya Tuhan Allah, anggaran yang telah kami susun bersama, kami percaya Engkau Tuhan dalam kemahakayaan-Mu akan mencukupkan apapun yang kami butuhkan dalam anggaran nanti. Dan kami percaya satu hal, semua yang kami rancang, baik program kerja maupun anggaran, itu dapat berjalan terrealisasi dalam pelayanan kami ke depan. Berkati kami seluruh majelis jemaat, berikan kepada kami satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu roh, agar kami dapat melayani dalam kesatuan di tengah-tengah jemaat ini. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk seluruh pengurus kategorial. Tuhan berkati mulai dari pengurus kategorial usia indah, pengurus kategorial bapak, pengurus kategorial perempuan, pengurus kategorial pemuda, pengurus kategorial anak dan remaja. Tuhan, Engkau berkati seluruh pengurus kategorial agar mereka mampu melakukan tugas pelayanan di kategorial mereka dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, dan kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Berkati kehidupan Jemaat Gemindo Nazaret. Mari ya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kepala keluarga dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam semua tanggung jawab mereka. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai bersama-sama agar mereka mampu melakukan setiap tanggung jawab mereka dengan baik. Demikian juga ibu-ibu rumah tangga, Tuhan berkati dalam setiap langkah kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama anak-anak, baik dalam pendidikan, baik dalam pekerjaan, dalam pertumbuhan anak-anak kami, Bapa, diserahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama dengan anak-anak kami. Menyerahkan kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya masa depan anak-anak kami adalah masa depan yang baik, masa depan yang sukses berhasil. Bahkan mereka boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan mereka. Seluruh kehidupan jemaat ini Bapa diserahkan ke dalam tangan. Ya Tuhan,
Kami berdoa bagi jemaat yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Mari tangan kasih-Mu menjamah Gabriel Scipio yang sedang dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan memberkati di masa terapinya agar dia boleh pulih, kuat, sehat karena Tuhan menyertai dia. Anak Tara Simanjuntak pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kasih setia Tuhan menjamah agar anak kekasih ini tetap sehat, kuat di dalam Engkau. Bapak Hermanto Wijaya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Jamah dia Bapak, pulihkan, sembuhkan, lakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Kami percaya kasih setia-Mu menyertai setiap kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, sempat disebutkan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Berkati janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan kiranya menyertai kehidupan mereka. Dalam setiap teganan pergumulan mereka, Tuhan bersama-sama menyertai. Yang lanjut usia, mari ya Tuhan, tangan kasih-Mu menyertai mereka di usia yang sudah lanjut ini. Biarlah mereka tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapa di dalam sorga, kasih setia-Mu menyertai kehidupan kami. Berkati Majelis Sinode Gemindo dalam semua rencana pelayanan Majelis Sinode. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau kiranya menyertai kehidupan bangsa kami. Biarlah kasih setia-Mu tetap dinyatakan di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Setiap upaya pemerintah yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus corona, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami rakyat dapat menyambut dengan baik setiap upaya pemerintah ini sehingga coronavirus berakhir dari dunia ini dan juga dari negara kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka yang terdampak pandemi coronavirus ini. Mereka yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena coronavirus ini. Tuhan, Engkau memberkati, menjamah hidup mereka, merancang dan melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, para medis yang bertugas menangani kasus coronavirus ini, pandemi ini. Semuanya diserahkan ke dalam tangan. Keluarga-keluarga yang sedang mengikuti ibadah online ini, atau siapapun dari kami yang sedang mengikuti ibadah rumah tangga online ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Kami punya begitu banyak tekanan, kami punya begitu banyak tekanan dalam hidup kami. Namun kami mendapatkan nasihat seperti jemaat di Efesus, bahwa kami harus kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jaga seluruh kehidupan jemaat Gemindo Nazaret dan kami semua yang bersama-sama dalam ibadah online ini. Sertai lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari setiap mara bahaya, termasuk coronavirus yang sedang mengguncang dunia. Hidup kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang melayani kelompok Majelis Jemaat Bartolomeus, Liturgos Diaken Ibu Lenda Temilantau, diserahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih setia-Mu menyertai dia. Tim multimedia diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan pun selalu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dan penuhilah tugas pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia. Kita masuk dalam nyanyian akhir yang terdapat dalam NKB nomor 206 ayat 1 dan 2. Mercusuar kasih Bapa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Aku